Halo semuanya, berjumpa lagi di channel Limolab. Di video kali ini kita akan membuat fungsi delete di spreadsheet melalui Kodular. Jadi kita langsung buka saja project yang sebelumnya. Di sini kita buka dulu list view, lalu kita klik enable. Oke, setelah itu kita tambahkan web lagi. Sini web 2 ya. Oke, kita langsung ke blog. Oke, kita zoom out dulu biar kelihatan. Kita buka list view, kita pilih long click. Setelah itu kita ke notifier, kita pilih show choose dialog. Untuk message-nya kita pilih list view selection. Title-nya kita bisa aja dari sini, kita ganti dengan informasi. Untuk button satu teks kita tulis hapus ya, dan yang ini kita kosongkan saja. Lalu kita ke notifier, pilih after choosing. Nah, di blok ini kita akan membuat sebuah perintah ketika kita klik seperti ini. Oke, kita buat logic. Kita pakai if. Lalu kita pakai ini. Kita get choice. Jadi setelah kita pilih button satu teksnya hapus ya, ini kita copy lagi. Ketika Anda memilih hapus, maka Anda akan menjalankan sebuah perintah tertentu. Nah, di sini kita mau delete ya kan. Lalu kita pilih web 2, kita declare URL-nya. Sini kita copy dari sini saja biar cepat. Kita tarik, kita pasangkan ke sini. Yang bagian ini kita kosongkan dulu. Ini kita tulis ID katanya, sama dengan ini save ya, dan save. Ini ID, kita ganti dengan tanda seperti ini. Kita delete, kita ganti dengan nama data. Nah, jadi perintah di sini adalah kita akan memilih di sheet yang mana. Kita pindah ke
spreadsheetnya dulu, teman-teman. Di sini kita akan membuat sebuah script ya. Di sini kalian klik ekstensi, lalu add script. Nah, di sini saya sudah membuat code-nya. Jadi kita copy dulu ya. Kita paste ke sini. Nah, jadi cara membacanya seperti ini, teman-teman. Nah, di sini do get adalah kita ingin mendapatkan data dari spreadsheet. Nah, untuk do post di sini untuk menulis data baru. Nah, sedangkan ini function check sheet-nya. Nah, ini variabel ss ini adalah spreadsheet yang aktif. Spreadsheet yang aktif. Lalu variabel sh ini adalah nama sheetnya, nama sheet yang akan diedit ya. Lalu di sini adalah code untuk melakukan delete ya. Jadi jika parameter functionnya adalah delete, maka kita declare ya variabel nomor. Dia akan mendapatkan last row-nya. Nah, di sini ada sebuah perulangan ya. Nah, lalu kita buat variabel data nomor di sini. Ini adalah variabel di mana kita akan mengedit data itu. Nah, jadi jika variabel yang kita klik ya, data yang kita klik adalah sama dengan nomornya, maka kita akan berikan perintah delete. Lalu kita break. Nah, untuk menghentikan programnya. Di sini kurang satu kurung ya. Oke. Lalu kita apply deployment baru. Nah, di sini kita pilih aplikasi web. Nah, kita edit aksesnya siapa saja. Oke, kita terapkan. Oke, ini kita perlu izin akses. Kita izinkan saja. Advance untuk project. Oke, kita klik allow. Oh iya, kita namakan dulu ya. Kita kasih nama root spreadsheet. Oke, kita ganti nama. Oke, kita deploy lagi. Oke, kita langsung terapkan saja. Lalu kita copy ya URL-nya. Kita copy ke podular. Nah, kita copy ke bagian yang kosong ini. Nah, seperti ini teman-teman. Lalu
lalu kita ke web 2, post text. Di sini kita copy saja ya dari sini. Oke, kita ganti and function sama dengan direct. Lalu ini kita ganti dan nomor. Oke, lalu kita delete saja. Kita hilangkan ya, kita hanya butuh 3 saja. Oke, kita ke teks, kita replace dulu. Replace all text, kita select list item, list index, kita split yang dari selection. BR. Untuk indeksnya kita isi satu indeks yang pertama. Dengan segmen kita copy dulu ya. Segmennya nomor, kedua spasi, lalu ini kita kosongkan. Oke, seperti ini teman-teman. Kita kasih notification ya. Kita copy saja dari sini, show progress dialog, tambahkan ke sini. Kita ganti menjadi menghapus data. Oke, kita ke web 2. Jadi ketika web 2 sudah memproses, maka kita refresh lagi layarnya, kita dapatkan lagi datanya. Jadi kita call web 1 get. Seperti ini teman-teman. Oke, kita langsung tes saja ya teman-teman, apakah program ini bisa berjalan atau tidak. Kita tes dulu di companion. Oke, di sini sudah muncul ya. Oke, kita coba hapus yang nomor 4 ya teman-teman. Kita klik, kita hapus. Oh, ternyata masih belum merespon ya. Masih ada nomor 4-nya belum terhapus. Kita lihat lagi code-nya. Oh, maaf teman-teman, di sini ada yang terbalik ya. Ini kita putar bagian ID di atas. Nah, seperti ini. Kita coba tes lagi. Nah, kita
kita coba hapus nomor 4. Nah, nomor 4 sudah terhapus ya teman-teman. Oke, kita coba pastikan lagi di spreadsheetnya apakah sudah terhapus juga atau belum. Nah, di sini sudah terhapus juga spreadsheetnya. Oke, kita coba cek untuk data 2 masih lengkap ya. Nanti kita akan coba hapus salah satunya. Untuk data 3 kita coba tes lagi untuk data yang lain. Kita ke data 2. Kita coba hapus nomor 8. Kita hapus. Oke, di sini sudah berhasil nomor 8 terhapus. Kita cek lagi ke spreadsheet. Nah, untuk nomor 8 sudah terhapus juga ya. Oke, kita coba lagi ke data 3. Oke, kita coba spreadsheetnya. Kita hapus nomor 15. Oke, kita coba. Oke, data sudah terhapus. Oke, jadi sudah berhasil ya teman-teman. Jadi seperti ini tutorialnya, kalian coba ya. Nah, jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. Sekali lagi terima kasih.